Pada tahun 2023, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia mengusung tagline Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, Solusi Cerdas Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19. UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta mengimplementasikan tagline tersebut melalui kegiatan inklusi sosial. Salah satunya adalah workshop penulisan puisi ke Bung Hattaan. Puisi erat kaitannya dengan literasi, karena puisi menuntut kita untuk memahami yang tersurat dan yang tersirat. Ini merupakan tingkatan ketiga literasi sebelum mampu berinovasi dan kreativitas, dan menciptakan barang atau jasa yang dapat digunakan dalam kompetensi global. Melalui workshop inilah, masyarakat diharapkan dapat menghasilkan karya puisi yang bernilai komersil dan ekonomis agar dapat meningkatkan kesejahteraan. Workshop ini dilaksanakan selama 3 hari, pada tanggal 14 sampai 16 Maret 2023 di Auditorium UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, dengan jumlah peserta sebanyak 75 orang. Wartawan senior Yurnaldi selaku pemateri hari pertama menjelaskan materi berjudul menulis puisi besar dan memukau. Menurutnya, puisi adalah seni penyatuan kenangan dengan kebenaran melalui sentuhan imajinasi yang bernalar dan bercita rasa. Untuk menghasilkan puisi yang memukau, ada 2 hal yang harus diperhatikan, struktur fisik puisi dan struktur batin puisi. Sedangkan untuk menulis puisi tentang Bung Hatta, penulis harus mengenal sosok Bung Hatta. Yurnaldi kemudian memberikan praktik menulis dengan tema berimajinasi dengan puisi. Anita Hairunisa memberikan materi membingkai Bung Hatta dalam data di hari kedua. Anita menegaskan akan pentingnya riset, strategi mengolah pesan, dan strategi melakukan riset untuk memunculkan imajinasi dan memperkuat wawasan. Dalam menulis puisi tidak hanya tentang rasa dan hayalan semata, namun membutuhkan riset. Anita kemudian mengajak peserta melakukan riset tentang Bung Hatta dengan membaca buku-buku referensi tentang Bung Hatta yang ada di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Pada hari ketiga diisi oleh Helvi Tiana Rosa. Helvi menjelaskan 3 materi pokok, yaitu proses kreatif melalui puisi, penangkapan momen puitik bersama Bung Hatta, dan memberdayakan perangkat-perangkat puitika. Helvi menekankan pada penyimpangan bahasa dalam puisi, yang bertujuan untuk memperkuat daya puisi, mencapai pengucapan tertentu, mencapai keselarasan rima, dan menjadi medium yang mampu mengungkapkan perasaan secara tuntas. Hari ketiga ditutup dengan materi Perpusnaspres, Semangat Tulis, dan Terbit yang disampaikan oleh Edi Wiono melalui komunikasi jarak jauh. Edi menyampaikan bagaimana langkah-langkah untuk menerbitkan buku melalui Perpusnaspres, alur-alur penerbitan, dan sistem informasi penerbitan. Peserta kemudian diberikan pembekalan dan pendampingan selama 1 bulan untuk menciptakan puisi yang nantinya akan diterbitkan dalam buku antologi karya tulis puisi tentang Bung Hatta. Kesan saya dalam mengikuti workshop ini ialah semua pengisi acara, bahkan anggota sampai penitia sangat luar biasa selama dalam jangka waktu dalam 3 hari ini. Pesan saya untuk acara ini, semoga acara ini dilanjutkan di tahun depan, bahkan berlanjut dan terus berlanjut, dan publikasinya bisa diluaskan, disebarluaskan sehingga yang ikut tidak hanya cuma 75 orang, bahkan bisa mencapai lingkup Indonesia bahkan. Mungkin itu saja. Saya Saiful Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Rasa gembira saya dapat diterima di sini, dan ini suatu kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Bung Hattaan adalah sebuah sumber bacaan untuk masyarakat bukan hanya Indonesia, tapi dia adalah mendunia. Oleh karena itu saya merekomendasikan, mari para generasi muda kita bangkitkan kembali semangat ke Bung Hattaan melalui tulisan-tulisan literasi, baik itu puisi maupun prosa maupun jurnal tentang ke Bung Hattaan.
Dengan ini saya ucapkan salam literasi untuk perpustakaan Bung Hatta yang ada di Bukit Tinggi. Adalah pertama, saya sangat bangga bahwasanya hari ini saya berada di Ranah Minang, tepatnya dengan rangkaian puisi dan syair-syair yang indah yang sudah berulang kali dibacakan di depan atau di podium. Dan kesan yang keduanya adalah semoga acara ini tidak habis sampai di sini saja, karena banyak yang menangis di luar sana yang ingin ikut dalam acara ini, apalagi berkaitan tentang sosok seorang ayah, seorang kakek, seorang yang luar biasa, yaitu Nyak Hatta atau Bung Hatta. Jadi kesannya Masya Allah, salam literasi. Saya Anita Hairunisa, satu kebanggaan buat saya untuk bisa terlibat dalam kegiatan UPT Bung Hatta. Ini selalu keren banget, setiap tahun dengan beragam format menghasilkan tulisan-tulisan yang menginspirasi tentang Bung Hatta, berbagai nilai dari beliau yang sangat-sangat penting banget untuk dibagikan ke seluruh Indonesia. Harapan saya ini bisa menyulut inspirasi, membakar motivasi siapapun pemuda di Indonesia. Keren. Saya Anita Hairunisa, salam literasi. Masya Allah, kegiatannya luar biasa, melibatkan peserta-peserta yang juga potensial. Workshop menulis puisi ke Bung Hattaan. Saya kira ini harus dilakukan tiap tahun ya oleh UPT, dan mudah-mudahan bisa menjaring terutama penulis-penulis muda. Selama ini yang dilakukan oleh UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta sungguh luar biasa, dan saya kira harus terus berkesinambungan dan kemudian juga terus lebih kreatif untuk mengembangkan supaya nilai-nilai yang kita teladani dari Bung Hatta terus tersebar ke generasi kita saat ini dan juga generasi kita mendatang. Insya Allah menyambut Indonesia Emas 2045, Perpustakaan Proklamator Bung Hatta akan sangat berperan. Terus semangat dan terus berkarya. Assalamualaikum dan salam literasi. Diharapkan melalui workshop ini, peserta dapat menggali kemampuan menulis kreatif dan bernilai komersil, sehingga dapat ditransformasikan menjadi sesuatu yang dapat menyejahterakan hidup peserta secara ekonomi.